Selamat siang menjelang sore, ini Bang Indrayadi. Ya. Ya, sore. Nah, ya. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bang Indrayadi, Direktur Teknik Manajemen Sriwijaya FC, ya, PT SOM. Kita ingin berbincang-bincang dengan Bang Indrayadi terkait dengan perkembangan dari Liga di tanah air. Bang Indrayadi, kemarin itu dari PSSI mengumumkan bahwa Liga 1 akan digulirkan tanggal 20 Agustus. Ya selanjutnya kan biasanya akan dilanjutkan dengan Liga 2. Kalau kita manajemen Sriwijaya FC sendiri menanggapinya bagaimana, Bang? Ya, terima kasih Bang Hafiz. Sejauh ini kita seperti yang mendengar angin segar lah ya. Memang kalau sudah seperti sebelumnya juga terjadwal bulan Juli dimulai, tapi ternyata masih mundur juga. Sekarang ya semacam diumumkan lah ya, tanggal 20 Juli dimulai Liga 1. 20 Agustus dimulainya Liga 1. Nah, kalau manajemen sendiri menanggapinya, kalau belum ada kepastian surat penentuan jadwal dari PSSI untuk kompetisi itu sendiri, rasanya kita juga masih ragu lah ya, apakah ini pasti atau tidak gitu. Sedangkan PPKM ini secara nasional diteruskan sampai tanggal 9. Setelah tanggal 9 kita nggak tahu apa yang akan diumumkan oleh pemerintah. Kalau melihat perkembangan COVID ini sendiri, kalau memang melandai, artinya memang kesempatan untuk berkompetisi tetap ada. Tapi kalau memang ini COVID ini dinilai masih penurunan yang tidak signifikan yang diharapkan pemerintah, tentu ada pengunduran jadwal lagi kan. Artinya PPKM akan diumumkan berlanjut. Artinya kalau PPKM berlanjut, tentu menyentuh jadwal kompetisi yang sudah diedarkan oleh PSSI. Hal-hal tersebutlah yang menjadi keraguan kita. Sejauh ini kita masih meliburkan pemain, kita belum menentukan kapan mulai latihannya karena memang kita masih menunggu perkembangan selanjutnya dari apa yang sudah diumumkan oleh PSSI ini. Bang, kalau lihat dari kompetisi ini kan tahun kemarin udah nggak jalan itu, Bang, ya. Dan tahun ini juga masih juga belum jalan gitu. Kalau dari manajemen sendiri, Bang, melihatnya dampak terbesar yang dirasakan itu bagaimana, Bang? Termasuk juga terhadap pemain maupun pelatih, Bang. Oh iya, kalau secara teknis, kalau kita bicara teknis ya, kerugian terbesar ya dari persiapan tim tentu akan terganggu ya. Kemarin kita sudah melakukan persiapan hampir 2 bulan lebih. Sejak April kita melakukan persiapan, April, Mei, Juni sudah masuk, kita kemarin udah ke fase eksibisi atau pertandingan uji coba. Ternyata kompetisi tidak jelas. Artinya secara teknis ini kerugian besar lah buat tim ya. Tim manapun kalau mempersiapkan tim itu minimal, artinya kesiapan tim kita untuk menuju kompetisi itu sangat menurut saya sangat kurang gitu. Dengan ketidakpastian ini kan kita menentukan jadwal untuk memulai latihan ini kita susah sekarang ini. Kapan kita memulai latihan? Nanti kita memulai latihan, misalnya kita panggil pemain kita di bulan Agustus, atau taruhlah setelah pengumuman PPKM ke tanggal 9 kita masuk tanggal 10 misalnya kan. Ternyata ada pengunduran lagi jadwal oleh PSSI. Dengan tidak menentunya ini, artinya secara manajemen, secara cost yang harus dikeluarkan oleh klub itu terus meningkat kan. Artinya kita harus mendatangkan pemain, terus kita harus memfasilitas mereka dengan penginapan, memfasilitas mereka dengan makan minum, memfasilitas mereka tempat latihan, segala macam kebutuhan yang memang itu argonya terus berjalan. Artinya ketidakpastian membuat manajemen juga menjadi tidak pasti menentukan cost yang harus dikeluarkan oleh manajemen terhadap persiapan kita ini. Ini hal yang dilema banget lah. Dan teknis, kalau pemain juga sudah lama tidak latihan, tentu ada penurunan secara fisik, walaupun kita menjadwalkan mereka latihan sendiri-sendiri dengan program latihan sudah ditentukan. Artinya secara kebugaran mungkin mereka bisa menjaga gol, tapi secara kekuatan mereka untuk menuju kompetisi, nah ini patut dipertanyakan gitu. Abang sendiri setuju nggak, Bang, jika kompetisi ini nanti bakal tetap digelar tanpa penonton atau dengan prokes yang ketat, Bang? Kalau kita kan dari kemarin-kemarin sudah menetapkan bahwa kompetisi ini bisa dijalankan, artinya tetap bisa diputar.
dengan prokes yang ketat. Seluruh kita waktu kita bertanding dengan Persib Bandung ya, Persib Bandung kita masuk ke lapangan itu dites dulu di bukan PCR, tes rapid. Artinya masuk lapangannya kita itu hanya pertandingan persahabatan, kita di rapid, seluruh pemain di rapid, yang boleh masuk ke lapangan yang memang negatif. Artinya itu baru kita melakukan pertandingan uji coba, apalagi nanti ditentukan dengan kompetisi yang ketat. Tentu prokesnya lebih ketat lagi, apalagi di stadion nanti duduknya berjarak, yang duduk di bench juga ditentu hanya berapa orang, yang lain duduk di tribun, terus semua harus pakai masker, masuk ke lapangan juga wasit seluruhnya diprokes dengan ketat ya. Artinya sebenarnya kalau kita pikir sejauh ini tidak ada masalah, sudah dicontohkan oleh kemarin kita sukses menyelenggarakan Piala Presiden di tengah Covid yang memang masih belum ada pasien menurun ya. Artinya itu bisa berjalan gitu. Itu kita mengacu kepada kompetisi di dalam negeri. Kalau kita mengacu kepada kompetisi di luar negeri, semua orang sudah berkompetisi, penonton sudah didatangkan ke lapangan walaupun tidak dalam jumlah yang terbatas ya. Artinya memang sebenarnya dengan prokes yang ketat, kompetisi itu bisa dijalankan untuk sepak bola gitu. Rasanya ya kita miris saja kalau memang ini, tapi ya kita tidak bisa bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah ya. Ya, tapi menurut pemikiran saya itu bisa tetap dijalankan dengan prokes yang ketat itu. Bang, seberapa yakin Bang Abang menyikapi optimis tidaknya dengan pengumuman PSSI bakal menggelar tanggal 20 Agustus ini Liga 1 ini Bang? Ya kita berpengalaman dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang PSSI tidak bisa menetapkan jadwal yang pasti. Tidak bisa menetapkan jadwal yang pasti. Mereka hanya mengumumkan kompetisi akan dilaksanakan 20 Agustus. Tapi sampai saat ini surat resmi mengatakan bahwa kompetisi akan diputar 20 Agustus setelah Liga 1 setelah 20 Agustus akan diadakan kompetisi Liga 2 2 minggu setelah itu. Sampai sejauh ini belum ada surat yang menetapkan itu. Artinya PSSI belum memberi semacam keyakinan kepada klub apakah kompetisi ini akan berputar atau tidak. Sedangkan mereka sudah menyatakan tanggal 20. Tanggal 20 mereka berkoordinasi sama siapa? Kita kan nggak tahu. Mereka hanya mengumumkan itu, memberi keyakinan kepada kita ya. Tapi kita klub kan sudah berpengalaman dalam hal ini. Sudah berapa kali ini ditunda. Nah, hal-hal kayak gini lah yang membuat klub menjadi tidak begitu yakin dengan apa yang sudah diumumkan oleh PSSI gitu. Ada masukan Bang untuk pemerintah pusat mungkin atau daerah terkait dunia sepak bola saat ini Bang? Apa yang sebaiknya segera dilakukan Bang? Ya, saya pikir mengacu kepada Piala Presiden yang sudah dilakukan, artinya itu kan sukses. Melihat pengalaman seperti itu, ya artinya sepak bola itu tidak bisa berhenti, artinya tidak bisa kita stop, mengingat di sana banyak putaran ekonomi yang berputar ya. Pemain sepak bola ini mereka mendapatkan penghasilan dari kontrak yang mereka lakukan dengan klub ya. Itulah penghasilan mereka. Mereka ada batasnya bermain bola. Ketika mereka umurnya misalnya sudah 30, kompetisi sudah 2 tahun nggak berputar, artinya 2 tahun sudah hilang pendapatan mereka kan. Coba kalau mereka 30 umurnya, mereka terbatas. Nanti umur 35 atau 36 mereka sudah berhenti bermain bola, ya kan? Jadi saya pikir ini cukup menjadi pemikiran lah buat pemegang stakeholder kepentingan sepak bola ini untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Karena saya pikir ekonomi itu akan terus berputar ya di seputar sepak bola itu ya, baik pedagang, baik yang memiliki kepentingan di dunia sepak bola itu. Artinya memang kalau tidak diputar ini merupakan bencana lah bagi sepak bola kita ya, suatu bencana yang memang yang merugikan banyak pihak gitu loh, terutama ya pemain bola itu sendiri, pemain bola, pelatih gitu loh, orang-orang ofisial yang bergantung dari kompetisi itu. Ya saya pikir kalau memang mengacu kepada kompetisi di Eropa dengan prokes yang ketat sudah kita bicarakan di awal tadi, saya pikir tidak ada halangan deh untuk menyelenggarakan sepak bola, karena memang masuk ke lapangan aja kita harus di rapid. Artinya kalau rapid itu aja tubuh kita berarti tidak sehat kan, tidak boleh masuk ke lapangan. Itu rapid itu melihat kondisi tubuh kita sehat atau tidak kan. Kalau tidak sehat dinyatakan positif tidak boleh masuk ke lapangan. Ya artinya memang cukup ketat gitu loh. Ya tidak
tidak menjadi halangan lah ya. Kalau COVID ini, menurut pemikiran saya sendiri, COVID ini ya tidak akan pernah berhenti. Dia sudah bagian dari kehidupan kita sepertinya. Jadi memang tinggal bagaimana kita menjaga prokes kesehatan itu yang memang secara ketat ya. Artinya memang para olahragawan ini kan secara kondisi fisik mereka mungkin cukup prima ya. Dan mereka juga kalau dengan prokes yang ketat, saya pikir tidak ada halangan lah untuk kompetisi itu diselenggarakan gitu. Oke Bang. Bang Indra Yadi, terima kasih atas bincang-bincang yang kita sore ini Bang. Siap. Iya Bang, selamat sore Bang. Sore.